Oke, kembali lagi di video saya. Jadi kali ini saya mau bahas partai saya saat bermain di babak kualifikasi Porda 2021 kemarin bulan Desember. Di sini saya melawan dari salah satu wilayah yang berada di Jawa Barat ya. Menurut saya ini partainya cukup menarik karena hitam tidak berkutik. Menurut saya tidak berkutik dan tidak ada serangan yang berarti ya untuk putih. Tidak ada serangan yang sangat berbahaya atau bagaimana. Oke, sebelum ke videonya, langkah baiknya di subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja partainya. Di sini saya memegang buah putih ya. E4, C5, kuda F3, D6. Ya, di sini dia melakukan pertahanan Sisilia. Dan ini adalah kesukaan saya untuk meladeni pertahanan Sisilia. D4, CX D4, kuda X D4, kuda C6, kuda C3. Ya, di sini masih tahap opening ya, jadi masih textbook. A6, F3, E6, gajah E3, gajah E7, menteri D2. Di sini saya bersiap-siap untuk melakukan rokade panjang karena saya akan bermain sangat agresif. Karena melawan pertahanan Sisilia adalah kesukaan saya. Hitam melangkahkan kuda F6. Saya melakukan rokade. Di sini hitam memakan kuda saya. Padahal menurut saya langkah itu terlalu cepat ya. Jika hitam akan menggebrak putih, maka dia harus safety dulu. Rajanya harus diamankan terlebih dahulu, rokade dulu. Di sini saya menggunakan gajah X D4. Hitam menteri C7. Saya langsung menggebrak dengan G4 karena melihat raja belum rokade. Raja hitam masih di tengah. H6. Menurut saya langkah hitam H6 ini buang-buang tempo ya, atau memudahkan membantu saya untuk mendobrak sayap raja. Karena saya melangkahkan G4 itu tujuannya untuk mendobrak sayap raja. Kalau hitam membalas dengan H6, itu mempermudah langkah untuk saya. Alangkah lebih baiknya dari tadi hitam merokade saja terlebih dahulu, safety dulu, jika ingin menyerang. Saya melancarkan serangan selanjutnya dengan mendorong H4. Dia mengusir gajah saya menggunakan E5. Gajah saya mundur ke E6. E3 maksud saya. Gajah saya mundur ke E3. Lalu dia menjalankan langkah gajah E6. Saya menjalankan langkah gajah H3. Kenapa saya menjalankan gajah H3? Karena ini adalah salah satu ide serangan untuk menghancurkan Sisilia dengan variasi seperti itu. Ada gajah di H6 seperti itu. Dan nantinya ada gajah di E6. Nantinya gajah E6 tersebut akan menjadi tajam ya. Alangkah lebih baiknya dieksekusi terlebih dahulu. Dan ini adalah salah satu ide serangan untuk menghancurkan varian Sisilia seperti itu. Dia menggeserkan menteri ke D7 ya. Menurut saya di sini langkahnya lagi-lagi langkah yang tidak perlu gitu. Kenapa tidak perlu? Karena gajah itu tidak perlu dibela menggunakan menteri. Seperti itu. Alangkah lebih efektifnya hitam melangkahkan benteng C8 atau dia bisa rokade untuk menambah gempuran ke putih. Tapi yang dilakukan malah melangkahkan menteri D7.
Selanjutnya saya menaikkan kuda ke D5 ya. Dia menggunakan gajah putih. Ya, ini adalah yang saya inginkan. Saya ingin menghancurkan gajah putihnya. Lalu saya memakannya menggunakan EXD5. Menteri hitam melaju ke A4. Di sini sebenarnya menteri, meskipun dia berada di depan, tetapi dia sendirian. Tidak memiliki partner untuk menyerang putih. Jadi raja putih masih aman-aman saja. Cukup menggeserkan raja saja ke B1 sudah aman. Lalu lagi-lagi dia melangkahkan langkah yang saya tidak mengerti ya, melangkah kuda H7. Mungkin dia akan menjaga petak G5, tetapi lebih baiknya dia membuka ide serangan lain gitu untuk menggempur raja putih, tidak untuk selalu bertahan seperti itu. Saya mendobrak di lajur F dengan melangkahkan F4. Kenapa saya mendobrak di sana? Karena rajanya pun masih berada di tengah. Dan memang ide serangan putih jika menghadapi Sisilia, putih rokade panjang itu ide serangannya menyerang di tengah dan di sayap raja. Tidak diperkenankan untuk menyerang di sayap menteri. Dia memakan pion saya. Saya memakan pion dia di E5. Karena menurut saya pion tengah itu lebih penting ya. Jika masih di middle game seperti ini. Dia memakan lagi pion saya. Di sini saya mendorong lagi pion saya untuk kembali menekan pertahanan hitam yang sudah bolong ya menurut saya. Sudah terlalu terbuka. Apalagi dia belum melakukan rokade sama sekali. Dan perwira dia pun menurut saya masih berada di belakang ya, masih pada pasif. Belum ada penyerangan yang berarti ke putih. Lalu dia melakukan rokade. Di sini dia melakukan rokade tentunya sudah sangat telat ya. Gajah saya mundur ke F1 dengan tujuan mengancam gajah dan akan menyerang petak H6 hitam. Gajah dia mundur sama ke D8 ya. Di sini saya melakukan pertukaran dengan gajah dengan pion. Mengapa saya memberanikan diri untuk melakukan pertukaran tersebut? Karena di sini saya menang posisi ya. Posisi saya sangat unggul di sini. Jika dia memakan gajah saya, tentunya itu adalah sebuah kesalahan. Dan ada langkah mati untuk saya, untuk putih ke hitam. Dia memakan pion di G4. Tentunya dengan langkah ini saya sangat senang sekali. Kenapa sangat senang? Karena dengan dia memakan pion saya yang itu, maka saya semakin bebas untuk menyerang raja. Saya mengancam menterinya menggunakan gajah E2 karena sekalian akan mengaktifkan benteng yang berada di D1 ya. Dia mengancam menteri saya menggunakan gajah, saya tutup saja karena menurut saya posisi menteri di sana sudah pas ya. Menteri melakukan skak, menteri G6 ya, skak. Saya cukup bergeser saja karena itu bukan ancaman yang berarti untuk saya. Dia menggeserkan gajah ke B6. Saya mengajak peraduan gajah di sini karena gajah saya disimpan di H6 pun sudah tidak ada serangan apapun ya. Dia memakan, saya pun memakannya. Dia melangkahkan benteng D8. Saya mengancam menteri dia dengan tujuan mengancam kuda dia pun yang di belakang ya. Dia menutupnya menggunakan pion. Di sini langkah hitam memang sudah serba salah ya, posisinya sudah tidak enak karena
Pertama, dia tadi lambat rokade, lalu dia terlalu dini atau terlalu cepat untuk menyerang, sedangkan raja dia belum siap. Ya, seperti ini akibatnya, posisinya kurang nyaman ya. Saya memakan pion di E5, tentu saja ada yang gratis, ya makan saja. Lanjut, dia melangkahkan menteri D6. Nah, ini adalah sebuah blunder ya, blunder yang sangat besar. Kenapa? Karena di sini saya ada langkah open ya, yang open langsung gajah saya ke C4 untuk men-skak dan menteri dia jatuh atau kena. Langsung saja saya melangkahkan gajah C4, skak. Dia berlari ke ujung ke H8. Tentu saja saya memakan menterinya. Nikmat sekali. Lalu dia memakan benteng saya pun memakan menteri ya, menteri XD6. Di sini langkah hitam memang sudah serba salah ya, ini sudah kalah, langkah kemanapun ini kalah. Dia melangkahkan benteng ke E8. Di sini saya langsung saja melangkah menteri G6 ya. Dengan double attack ya, mengancam mati dan mengancam benteng. Disinilah akhir dari pertarungan ini. Di sini hitam menyerah. Oke, segitu dulu partai yang bisa saya kasih. Ini partai yang saya mainkan di babak kualifikasi Porda bulan Desember 2021 dengan perwakilan dari salah satu wilayah yang berada di Jawa Barat ya. Oke, kalau ada diskusi atau apapun boleh ditulis saja di kolom komentarnya. Dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye.